Februari dengan NIM 211340033 kelas BKI 4A. Saya akan menjelaskan pendekatan eksistensial humanistik. 1. Pengertian. Pengertian dari eksistensial humanistik adalah ketika kita sendiri yang menentukan ke arah mana perilaku kita ini, apakah ke arah yang baik atau malah ke arah yang lebih buruk. Di satu sisi, sikap atau perilaku kita sebagai manusia ditentukan oleh kita sendiri karena hal ini merupakan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir. Namun, di suatu sisi, perilaku atau sikap kita juga yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita seperti apa keluarga atau masyarakat. Pendekatan humanistik merupakan proses konseling yang fleksibel dan sangat tergantung pada proses komunikasi antara konselor dan konseli. Hal ini serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Van Stress 2008 mengatakan bahwa para ahli terapi humanistik lebih suka untuk dianggap sebagai teman filosofi, bukan orang yang memperbaiki jiwa-jiwa. Sejarah perkembangan pendekatan eksistensial humanistik. Sejarah psikologi humanistik, psikoanalisis, dan behaviorisme dikembangkan pada awal abad ke-20, dan psikoanalisis berpendapat bahwa gejala yang dapat diamati hanyalah manifestasi dangkal dari keinginan yang tidak disadari. Psikoanalisis seperti Sigmund Freud berpendapat bahwa pasien tidak memahami motivasi mereka sendiri, sehingga pendekatan terapeutik adalah membantu pasien mengungkapkan keinginan tersembunyi yang mendorong perilaku. Di sisi lain, perspektif perilaku menegaskan bahwa perilaku hanyalah gejala yang dapat diamati dari proses mental, dan dengan demikian itu adalah area yang harus diperhatikan oleh psikologi. Konsep utama pendekatan eksistensial humanistik menurut pendapat dari Rosjidan 1988 nomor 33 menyatakan bahwa pendekatan eksistensial humanistik dianggap sebagai alat untuk mendorong konseli menjadi sadar atas pilihan-pilihan mereka dan untuk menantang pilihan-pilihan itu dan menerima tanggung jawab yang menyertai manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dan menemukan tentang kebermaknaan dirinya untuk dapat hidup di dunia ini. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri itu penting untuk menjadi seseorang yang eksis dan sangat diperlukan kesadaran diri yang utuh. Manusia mempunyai kemampuan yang sanggup menyadari dirinya sendiri dan dia mampu berpikir secara mandiri. Dan yang perlu kita ketahui bahwa manusia selalu memiliki kemampuan untuk sadar akan dirinya sendiri. Karena hal ini yang dapat memberikan kemampuan untuk selalu berpikir serta memutuskan apa yang akan dilakukan. Jika memiliki kesadaran yang kuat, maka kebebasan yang ada di dalam dirinya juga semakin kuat. Maka dari itu, kemampuan untuk memutuskan secara bebas apa yang akan dilakukan dan kebebasan yang memilih serta melakukan apapun disertai dengan tanggung jawab yang menempel di dalam dirinya. Yang kedua, kebebasan, tanggung jawab, serta kecemasan. Kebebasan yang disertai tanggung jawab akan menyebabkan kecemasan pada seseorang dalam bertindak. Selain itu, kecemasan juga disebabkan karena kesadaran seseorang terhadap keterbatasan dirinya terhadap suatu yang tidak dapat dihindari seperti musibah, kematian, dan lain-lain. Yang ketiga, penciptaan makna. Manusia akan berusaha menentukan tujuan hidup serta menciptakan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi makna dalam hidupnya. Penerapan teknik-teknik dan prosedur terapeutik. Menurut Rukaya 2019, tidak ada teknik yang khusus dalam pendekatan eksistensial humanistik. Tetapi dalam konseling ada beberapa teknik konseling yang harus dipakai saat menggunakan terapi pendekatan eksistensial humanistik, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua rasa hormat, yang ketiga memahami, yang keempat menenteramkan, yang kelima memberi dorongan, yang keenam menentukan pernyataan dan perasaan konseli, yang ketujuh menunjukkan sikap yang mengizinkan atas apa yang bermakna, yang kedelapan menunjukkan sikap yang mencerminkan merasakan apa konseli
apa yang konselor rasakan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.